Ya, dia nyari sustain landing-nya kan. Sementara untuk dari Tigreal-nya Idok nih seperti biasa nih, klasik dari Idok, pull yourself together. Dia bisa flicker dengan lebih cepat nanti, apalagi kalau dapetin stack Idok. Gue sakit banget Idok. Wow, Idok masih berhasil selamat Idok untuk kali ini. Sekarang Andoriu masih stay dari tersebut dan bisa orangnya connect. Zunes jadi korban. Masuk dari titik buta tadi, Row yang hadir dari bagian belakang. Gak expect pastinya dari Zunes. Pas banget juga momennya di mana Turtle muncul, so Navi mereka akan setup lebih cepat. Ya, dan mereka berhasil harusnya untuk bisa mendapatkan ke arah satu Turtle yang pertama dengan tadi setup dadakan ya. Pokoknya kalau ada Selena setup dadakan aja, siap aja pokoknya orang-orang. Ya, apalagi tadi tumbangnya juga hampir di menit yang kedua ya. Jadi tidak ada kesempatan tadi untuk Zunes mungkin bisa join lagi sehingga Turtle emang harus diberikan. Dan itu Selena sangat cepat untuk bisa membantu pengambilan dari Turtle juga. Dan audience prediction kita ternyata jatuh ke tangan RRQ nih ya untuk prediction di game yang kedua. 76% Lim. Oh, mungkin karena dampak dari game pertama Om. RRQ mendominasi habis kan. Jadi ya pool dari suaranya juga akan berpindah. Cuma di game kedua nih Ukir Selenanya juga boleh-boleh nih. Dia selalu bisa melepaskan arrow dari titik-titik buta pemain-pemain RRQ loh. Contohnya kayak tadi dari belakang. Dari area RRQ-nya sendiri yang gak akan expect akan ada Abyssal Aurora di bagian sana. Dan ketika ada Selena, mid-nya ini enak banget Om. Mereka menang kiri kanan. Main kontrol ya yang kita lihat sekarang juga bagaimana trappingnya untuk membuka vision juga. Dan lihat betapa akhirnya dari pemain-pemain RRQ harus ngambilin trapnya juga. Selain daripada harus bisa menghindari arrow yang dilepaskan dengan Ukir nanti Pak Pulung. Yap, Idok udah level 4. Idok siap untuk bisa menyedot siapapun nantinya ya. Dengan satu implosion yang emang dia milikin, tapi si V masih stay, masih nyaman, aman, tentram, damai di dalam landing yang dia punya. Kayaknya ditahan aja sih implosionnya kalau memang gak dapetin momen untuk makan kena banyak ya. Kayaknya begini nih. Yap, Zunes tempat yang lain. Zunes berhasil kah? Tapi satu terakhir. Zunes selamat. Wow, Zunes. Permainan yang cukup baik tadi ya. Timing puncher yang sangat-sangat perfect. Membuat dia gak tumbang sama sekali. Tapi baru lagi nih Om. Bukan Genius One, bukan Starlium, tapi Concentrate Om. Iya. Atau ngincer untuk lifesteal ternyata nih. Tapi Karsha memang benar-benar langsung pressure juga EXP yang tidak akan diberikan kesempatan untuk bermain lebih leluasa apapun. Oke, tapi Andoriu tidak mau maju. Terlihat Res yang memang sudah standby loh. Sudah standby dah. Oke, ini kalau kita lihat dari setupnya sebenarnya itu masih ada implosion. Panas Las. Dia bilang sakit banget Pedro Astrakan. Dia langsung dikeluarkan namun di depan berbeda Ido. Menjadi satu orang yang benar-benar ngedempetin bola ke arah dari Afro. Mereka belum menyerah. Mereka mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke area dari Turtle. Bisa melemparkan. Ada apa terlakukan. Tersebut walaupun masih di flag masa dan sekarang Andoriu coba lihat. Andoriu terjebak di tengah-tengah player dari RRQ dan selesai. Hanya menjadi notifikasi. Afro itu dia tadi OG dan Retribution yang under pressure bisa gue bilang dari Zunes membuat akhirnya miss kalkulasi dan ya memang Navi ini kuat banget loh ketika momen-momen objektif Turtle ataupun Lord dan sebagainya Om. Ya mereka kayak ready banget ya untuk pengambilan objektif seperti itu. Tapi RRQ juga mereka cukup banyak invest pemainnya. Jadi secara kuantitas kita melihat tadi RRQ mereka sangat menang. Karena bahkan Toy juga join untuk Turtle yang kedua. Jadi sejauh ini Navi mereka masih cukup bisa berimbang di early game. Tinggal bagaimana apakah kembali nih arrow dari Ukir bisa kena oleh siapa dulu targetnya. Karena Shipe lumayan lepas tadi untuk di bagian top ditinggal dengan Toy Pak. Yap. Nah ini yang gue maksud tadi nih Om. Karena kita sempat bahas War X dari Lancelot kan. Kalau pakai Fury Hammer jadi lebih lama. Zunes nggak pakai Fury Hammer Om. Ya, dia langsung ke War X dan jadi duluan. Ini sekarang retringnya udah dipakai loh. Untungnya gagal tadi diganggu oleh Idok. Sebentar sekarang Federasi depan berbeda Ukir ya. Masih berusaha untuk dia juga berhasil menyelamatkan diri. Vengeance tadi terlihat dari Res. Hampir terjebak di area outer turret mid. Masih ada flicker tapi ya. Ya mau nggak mau harus dikeluarkan juga. Dan sekarang lihat gempuran dari RRQ menuju ke arah gold lane. Yap, Steve tertekan, Steve dalam bahaya. Steve benar-benar disambangi oleh dua player sekaligus. Zaman Force tadi terlihat di area dari gold lane. Oh. Dari gold lane. Cuman gak ada korban sama sekali ya. Bahkan sekarang lihat dari RRQ mereka mau motion mapnya. Yep. Tarik lagi walaupun gak ada korban. Oke, Zunes, 1v1 situation, Phantom Execution kembali lagi menuju ke area aman dari Zunes.
Ini match up yang cukup ini ya. Dengan tempo pengambilan objektif saja. Yang kalau kita lihat semuanya coba untuk dimainkan dengan RRQ. Karena JP-nya memang di pressure. Bahkan untuk top turretnya harus hilang sekarang bagi Navi. Tapi setup di Turtle. Ini mungkin yang diincar dengan Navi adalah menang di Turtle. 3 Turtle. So far, Ya. sudah dapat 2 dan kena. incar untuk Karena 340. Ada Abyssal Trap juga tadi langsung dikeluarkan. Sementara sekarang di area tengah coba lihat Zunes. Hampir saja. Tapi tidak ada lagi Tonros dan berhasil solo kill tadi dari Andoriu. Zunes harus merasakan akibatnya. Bahkan final slash ternyata di area dari Riven. Dan sekarang kayaknya sudah join dalam pertempuran PDS. Dan dikombinasikan dengan Zaman Force. Tarsnya pun masih berhasil selamat. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Apro gagal untuk bisa melindungi. Sementara Ukir masih ngeker dari kejauhan. Itu dia Rins yang dapetin free hitnya. Dan sebelumnya juga ada momen yang gue bahas di mana Rhythm of Joy bisa mengejar Ido. Oke, Idok, sebentar sekarang coba lihat resnya pun terjebak. Resnya diambil Abyssal Arrow-nya connect karena Rins mau tidak mau Purify digunakan. Masih aman dan sekarang lihat turtle-nya nggak akan dilepas walaupun pressure dari Idok pun visionnya tetap terbuka dan RRQ bisa kontes kali ini. Yap, sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Apro-nya sempat bisa mengeluarkan apa Guardian connect tadi karena 2 player, tapi sekarang Apro-nya malah langsung menghilang. Turtle belum jadi milik siapapun. Zaman Force mungkin sesaat lagi akan selesai impact-nya. Tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Junes. Rins-nya berhasil untuk kabur. Andoriu juga bisa mengejar tadi ke arah dari Toy, di mana Toy-nya sekarang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya satu terakhir, tapi Toy gagal untuk bisa kabur. Res mendadak hadir. Andoriu down. Timing flicker yang begitu baik dari Res karena pertukarannya terhadap Andoriu. Dan lihat pergerakan Junis cepet banget, dia langsung clear ambil orange buff-nya. Bahkan bawahnya pun dikontrol. Walaupun hati-hati, Oke, Kar sakit sekali. juga nih. What? Waduh, dan connect pula Junes. Hero has been slain. Spear of Destruction di game yang pertama dibalaskan dengan Abyssal Arrow yang mengenai juga ke arah junglernya. Jauh loh itu Tapi tadi. ini lumayan sakit juga ya. Ternyata untuk Karcha sendiri yang sanggup untuk head to head berhadapan dengan Assassin. Berhadapan dengan Lancelot yang sudah ada di level 10 juga. 3 kali tumbang untuk Zunes. Dari gold gap-nya sudah mulai bisa dikejar juga tadi ya. Mungkin agak sedikit timpang, tapi akhirnya sudah mulai bisa dikejar. Berkat pastinya Selena ini. Dari Abyssal Arrow yang bisa connect secara terus-menerus juga. Dan bahkan mereka punya badan yang rela untuk tumbang Apro juga. Jadi lama pastinya progres untuk menumbangkan Apro. Dan Karsnya sudah mulai bisa menggangin hero-hero. Terlepas daripada itu tank, bahkan untuk Assassin sendiri pun itu damage dia sangat berasa sekali. Ya untuk Farlane-nya pun masih belum ada adegan-adegan manjakin lane ya dari keduanya. Buset RRQ deh. masih biarin Haritnya farming, dari Zunesnya juga belum kontrol dari landing jauh. Dan gue rasa memang akan ada tipe di arah mid. Siapapun yang ngebongkar mid duluan, mereka akan lebih untung. Yap. Apalagi dengan menggunakan Selena kayak begini ya, ofensif bagus banget, tapi sekarang Idok kurang ke kiri sedikit tadi Idok ya. Kiri dikit Anginnya kedorong dong tadi tadi kan. Kars. Anginnya kena. Push, sudah kena tadi. Anginnya udah berasa ya. Tapi itu dia. Tigreal dari Idok ini salah satu power pick juga loh. Jangan salah. Mereka sering banget mendapatkan kemenangan ketika Idok yang pakai heavy CC, entah itu untuk backup ataupun untuk offense. Kita melihat Sementara mungkin nih. dari Karcha sendiri hanya akan menunggu dulu nih opening kapan ya kira-kira ada closure yang mungkin bisa tercipta juga, jadi dia baru bisa masuk nanti opening. Yap. Oke. Sejauh ini masih standby semuanya, masih cukup adem ayem loh. Slow dulu tapi Idok ketahuan, Idok terlihat. Ini nggak boleh berhenti gerak sih. Sebentar aja berhenti gerak, tiba-tiba Ukir udah ngelepas Raul-nya nih. Ngedekat entah kenapa ya, kalau Goldman itu lebih sering kena, lebih sering ngedeketin Raul. Niatnya tuh pengen kabur sebenarnya. Gue juga tahu niatnya mau ngindarin, tapi malah ngedeket. Biasanya kayak gitu tuh kejadiannya. Entah Goldland, entah jungle. Tapi kalau jungle tank enggak, jungle assassin aja nih spesifik. Itu kayak ini ya, teori-teori hipnotis ya, sama kayak Franco juga kan biasanya. Tapi ya ini ada Lord yang Lord yang keluar yang memang masih jadi tarik ulur lah ya untuk Navi juga. Tapi melihatnya sekarang Navi kayak mereka strong Wah, banget wah. di Steve. Ukir Ukir, sampai flicker loh dia. iya. Dia pakai flickernya untuk kabur dan itu jadi satu informasi yang lebih mahal. Gue kalau udah denger flicker ya, entah kenapa di kepala gue langsung ada Rins loh yang flicker. Masalahnya Rinsnya Purify nih, Li. Bukan Makanya. Flicker. Itu yang bikin gue kayak udah kehipnotis gitu loh. Rins itu sering banget pakai flicker ke depan soalnya kan. Apakah ternyata Rins tadi akan menjadi Ukir. duta flicker, Lim? Duta flicker Hampir kah? sih, hampir. Oke, di depan yang lain Andoriu.
Andorio berhasil ditangkap oleh dua player Ararky dan ini menjadi kerugian yang sangat besar. Mau tidak mau Lord yang pertama, apa yang akan terjadi? Bisakah mereka untuk mengganggu pemain dari Ararky bisa mengamankan ke arah dari Lord tersebut? Ternyata ada pulsa murah. Pulsa 15.000, cuma 9.900 doang dong. Sebut. Tapi 4 melawan 5. Sementara Navi nggak akan berhenti, nggak akan kasih Lord ini secara free. Mereka mau tetap Turret has kontes. been destroyed. Yap, 15 detik lagi. Masih ada waktu yang cukup panjang untuk Ararky. Bisa mendapatkan Lord tersebut, tapi Lordnya kereset. Resnya berusaha untuk bisa maju. Karsnya menyisakan sedikit SP kembali. Tapi Federized Rex sudah terlihat. Lordnya harusnya berhasil diamankan dan Sunes berhasil mengambil Lord tersebut. Tadi mereka nungguin cooldown dari Retribution Beauty. Waduh, kena 2 orang tapi belum begitu berasa. Bahkan sekarang dibalikin kah? Res, final slash, terkena tadi ke arah satu player. Tapi Resnya berhasil mundur untuk Afro-nya menghilang. Sebuah follow damage yang begitu baik. Bahkan ada satu lagi si sniper tadi dari Idok mendorong mundur. Mendorong, masuk ke dalam satu tertarik. Tapi malah Idok yang menang harus menghilang. Idok dan Idok dari sekian banyak pertempuran yang terjadi, Idok fokus untuk menangkap Sive di bagian belakang dengan informasi tidak ada Purify. Maka dari itu mata Idok itu nggak lepas dari Sive, dia nggak peduli siapapun di depannya, yang penting Sive tertangkap. Yap, jadi untuk kemarin. Ngebuang pick up, tapi untuk banter sih kalau. Nih, mau gimana lagi ya? Waduh, oke, sementara sekarang Res, yang lain. Iya, makan lele dulu lah sambil jalan. Blue team turret has Udah been biasa, udah destroyed. biasa. Cuma ini timpanya terjadi di dua lokasi yang berbeda loh. Midnya tadi ada pressure dari Andoryu, atasnya pun lagi didorong oleh teman-teman dari RRQ. Ini penguasaan map harus benar-benar Turret has jeli nih been untuk keduanya. destroyed. Tergantung sebenarnya dari Andoryu, jangan sampai juga dia kembali terpick off ya kan. Tadi sayang banget jika dia lagi ada di bagian topnya, ternyata dia di-ganking juga dengan dua pemain sekaligus kan. Tapi untuk real time dari rate-nya masih lebih besar kepada RRQ, 69%. Angka yang bisa kita bilang cukup signifikan ya, hampir mendekati, bahkan sudah melewati 70% sekarang. 71% untuk RRQ. Dan lagi-lagi kalau mau memanjangkan lane untuk Navi ini harus bersiap-siap, Andornya akan di-ganking berbulan juga pasti. Yap. Kembali ada Mayem, kembali turun tempo. Tapi Sunes, Sunes dia siap menabrak nih, kita lihat. Akan menjadi milik siapa? Dari pembak ini karena sudah standby tapi barusan. Pembak menjadi milik dari Sunes. Karsnya susah tuh bisa menghantarkan DB tapi baru kemana slash yang mantap langsung dari CV. Kerugian begitu besar didapat oleh Navi. Walaupun Resnya pun menghilang tapi Toys tiganya untuk sekarang berhasil tadi mendekatkan jaraknya menuju ke arah Kars. Dan satu kill. Andoryu selamat. Andoryu solo konser terhadap Sunes. One untuk Toyser. Pendek itu bisa digocek. Tapi Toyser apa yang terjadi? Tapi base yang terbuka keluar. Satu kata full. Mengatakan Andoryu menjadi web tidak kembali. Dari Toyser masih bermaju untuk bisa mendapatkan kemenangan secara cepat. Ayo Ukir yang berjauh. Dan mulai wipe out. Harusnya bisa kan didapatkan oleh RRQ. Tapi setidaknya untuk sekarang masih ada Sipe yang bisa defense kembali. Wah, gue bertanya-tanya kalau andai Toy tadi hit ke arah base-nya, apakah itu bisa menjadi game? Karena begini memang mulai muncul dan fokusnya mungkin call-nya atau comment dari RRQ-nya adalah kill orangnya. Oke, maka dari Toy-nya pun dia nggak fokus karena objektif. Oh ya, kita akan reset lagi. Kita akan tarik lagi sekarang gamenya untuk lebih lama karena Lord muncul harusnya akan dikontes nih dari kedua pihak, Om. Ya, tadi solo kill yang manis juga ya dari Andoryu sendiri tadi untuk bisa mendapatkan Sunes. Tapi ya sejauh ini kita melihat RRQ snowball effect yang mereka dapatkan, mereka harus bisa jauh lebih lagi mungkin untuk memaksimalkan keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Apalagi mereka punya Idok, mereka punya Tiger dan Implosion yang dimana mereka bisa eksekusi siapapun yang sedang berjalan sendirian juga, tidak perlu nunggu beramai-ramai yang mungkin ada melihat lawan. Tapi kita melihat perform Res yang betul-betul di game kedua ini sangat luar biasa dengan armor dia. Targeting dia belakang langsung menuju ke Shive itu sangat mahal sekali dan itu membuka peluang tadi untuk RRQ bisa mendapatkan top star dari Navi ini. Tapi dengan Lord sekarang yang mulai di setup. Dengan dari karena dari Res, bisa Res bertahan, tapi Res langsung menghilang. Sementara sekarang, apa yang terjadi? Lordnya berhasil diamankan oleh Andoryu. Apronya pun menghilang, sementara Toynya masih menari, tapi tidak
untuk waktu yang lama. Toynya berhasil dilumpuhkan dengan sangat cepat. Idok tertinggal. Ada satu Tonros tadi dari Zunes guna untuk bisa mengcover pergerakan. Andoriu save the day kali ini ya. Kita tahu Navi tadi mereka under pressure banget. Tapi ya ketika retribution dari Andoriu menang dapetin Lordnya, seenggaknya Navi punya nafas yang lebih panjang. Walaupun gue rasa Lordnya juga nih akan lumayan mungkin gak. Kars udah mulai mengawal. Waduh. Karsnya sudah mulai mendekat. Karsnya mau ngejar kah? Enggak ternyata, karena mereka pun kehilangan 3 player dan itu pun harus ditunggu. Tetap jadi Lord yang free sebenarnya Om. Tapi itu minimal sangat banyak time juga ya. Dan kalau kita lihat dari replaynya Rest yang ternyata harus terkena missile arrow tadi dan di instant pick off secara langsung. Dan sementara untuk lini belakangnya diganggu ya. Karena ada Andoriu juga yang masuk lewat belakang tadi. Jadi ya sebuah gameplay yang sangat manis tadi untuk Navi juga, di mana mereka maksimalkan bagaimana targeting dari missile arrow tadi. Dan baru dibilang, kita baru mention tadi Rest ini bagus banget buat targetnya di belakang. Ternyata kalau memang dia bisa di hold di depan dan tidak sanggup untuk menuju ke belakang, hasilnya bisa berbeda. Ternyata Navi masih ada chance untuk bisa menangin dari depannya nih. Makanya nih, pokoknya mata di Andoriu deh. Gue ngerasa Idok nih, kalau memang dia susah untuk masuk belakang ya, kenapa nggak coba untuk nge-backup aja Om? Dia bisa untuk nempel ke arah Zunes loh, nunggu Andoriu masuk dan Andoriu. Licin. Selamat. Dia Andoriu ya. Licin banget nih. Kayak mau ditangkap pun lumayan sulit. Masih ada open vision dari trap demi trap. Akan dari ukir juga. Jadi lumayan masih terbuka lah. Dan map dari Navi sendiri masih cukup terang untuk bisa langsung ditabrak dari RRQ. RRQ bahkan yang harus lumayan sangat berhati-hati nih, karena sampai sekarang sekali saja mereka misstep, ini mereka akan kepanis dan itu pun pasti sangat besar ya. Karena untuk game time-nya pun ini sudah hampir di menit yang ke-18 nih. Iya. Respawn time-nya bakal lama banget ini. Dan gue row-nya connect lagi. Yap. Res masih berhasil pergi. Res sebentar. Wow, Zunes. Carter kita lihat Phantom Execution. Masih ada Tonros. Namun sekarang waktunya untuk Toyka bergiliran ke mereka. Tapi Idok masuk link ricochet begitu baik, dan ini dia kombinasi yang langsung diluncurkan langsung saja. Mereka mendapatkan 3 player dari Navi. Sebuah hal yang begitu luar biasa dari Idok. Tanpa mengeluarkan Purify, Toy masih ready untuk team fight. Rins masih ready untuk team fight. Dan karena Lord belum ada. Andoriu tangkap. Lo. Andoriu, apa yang terjadi? Menjadi penyanyi solo di atas, tapi Rins berusaha untuk bisa menjago. Namun untuk sekarang harus merasakan akibatnya. Gapet Rise Track dikeluarkan, tapi masih berhasil digocek dan tidak. This is Rins dan game yang kedua